Bab 1564. Masih ingin hidup. Racun yang dikeluarkan oleh Eric Kin sudah terlambat untuk disingkirkan, dan mereka semua meledak saat ini. Yang membuat wajah Eric Kin semakin muram adalah formasi-formasi yang dia tinggali di sini juga ikut hancur. Dia meminta Peli Wu untuk membawa Iblis Fu ke kejauhan, hanya untuk menggambarkan saluran lain dari susunan teleportasi di tempat lain. Akibatnya, saluran di sisinya hilang sekarang. Pemboman yang dilakukan oleh Ganyu membuat dirinya mengalami luka yang serius. Satu-satunya keberuntungan adalah pedang peri 6 tangan berada jauh dari posisinya, dan teksturnya yang keras, tidak berdampak banyak. Murid-murid Sekte Qiyun itu ketakutan, tetapi cepat atau lambat mereka akan kembali sadar. Dan gerakan yang disebabkan oleh ledakan Ganyu terlalu besar, jauh lebih menarik daripada seberkas cahaya ini. Khawatirnya banyak kultivator akan menemukan diri mereka sendiri karena gerakan ini. Saat ini, tidak ada waktu untuk menyusun formasi sihir dan formasi lainnya. Eric Kin langsung memperbaiki berdasarkan formasi kabut putih asli. Orang tua itu beruntung. Meskipun tubuhnya cukup hancur, setidaknya dia tidak mati. Eric Kin juga diseret kembali ke formasi, kalau-kalau dia membutuhkannya. Ketika semua orang dari Sekte Qiyun datang, kabut putih sudah naik lagi. Apakah orang ini baik-baik saja atau tidak? Semua orang di Sekte Qiyun dibuat sedikit bingung. Lagi pula, ketika kakak seperguruan meledakkan dirinya sendiri, mereka tidak melihatnya. Hantu saja tahu apakah Eric Kin berada dekat atau jauh darinya, dan apakah dia siap untuk itu. Melihat kabut roh yang sama seperti sebelumnya, keberanian beberapa orang yang akhirnya melonjak menjadi sedikit mereda. Mereka sangat menyadari kengerian formasi kabut putih yang baru saja mereka masuki, dan beberapa kakak seperguruan yang memiliki kultivasi tingkat tinggi meninggal di dalamnya. Sekarang setelah formasi ini pulih, apa masih harus masuk dan mengambil risiko lagi? Semuanya, jangan masuk ke dalam, tunggu saja di sini. Ketika ada lebih banyak orang, bagaimana dengan memancing di perairan yang bermasalah? Kata seorang murid yang lebih tua. Kakak seperguruan, maksudnya kita membiarkan yang lainnya masuk, dan kita hanya menunggu saja di sini. Mereka semua menggerakkan mata mereka dengan penuh pertimbangan. Ya, kita akan menghentikan mereka dan membujuk mereka ketika kita kembali sebentar lagi. Ketika kita mengumpulkan cukup banyak orang, puluhan atau ratusan orang akan masuk bersama. Aku tidak yakin jika orang itu masih bisa menahan kita nantinya. Murid yang lebih tua mencibir. Dengan cara ini, kita mungkin tidak dihargai dengan tanda itu. Meskipun kita memiliki kemungkinan kecil untuk mendapatkan nilai, setidaknya kita bisa membalaskan dendam kakak seperguruan, dan itu tidak akan berbahaya. Setelah murid ini selesai berbicara, semua orang di Sekte Qiyun terlihat mulai tergoda. Di ruang dan dalam keadaan seperti ini, yang terbaik adalah mendapatkan keuntungan, tetapi mati karenanya, terutama jika bahkan tidak melihat lawan dan kehilangan hidup dalam kebingungan, maka itu akan sangat disayangkan. Kakak seperguruan benar. Kita semua mungkin salah dalam menilai orang. Orang dalam kabut putih ini mungkin bukan karena kultivasi yang buruk, tetapi dia pandai dalam berbagai formasi. Dia tidak melarikan diri dan tetap di tempat karena dia merasa formasinya paling mudah dimainkan dalam situasi ini. Ya, aku pikir orang ini mungkin berasal dari sekte yang kuat di dunia tersembunyi, setidaknya fase transendensi tahap 8 atau lebih. Kakak seperguruan juga mengucapkan pendapatnya. Fase transendensi berbatasan dengan 8 produk. Semua orang terkejut, tetapi kemudian mereka mengangguk diam-diam. Kakak seperguruan berada pada fase transendensi level 6, serta memiliki mata paranormal abadi yang diturunkan dari sekte. Jika lawan tidak memiliki kekuatan seperti ini, bagaimana dia bisa meledakkan dirinya sendiri?
Meskipun melalui kabut putih, mereka tidak dapat melihat kenyataan di dalam, tetapi mereka tidak khawatir tentang Eric Kin yang kemungkinan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, pancaran cahaya yang membumbung adalah simbol terbaik. Selama benda ini ada, Eric Kin tidak dapat melarikan diri bahkan dengan sayap. Ketika Sekte Qiyun kehilangan muridnya yang bernama Gan Yu, sama saja dengan mereka kehilangan tulang punggung mereka. Setelah mendengar ini, kakak seperguruan mengangguk setuju. Murid sekte mana yang idiot ini? Dalam formasi, lelaki tua itu sangat marah sehingga dia hampir menyemburkan darah lagi. Karena hanya formasi kerohanian inilah yang tersisa saat ini, pembicaraan orang-orang itu jelas jatuh ke telinganya. Orang tua itu benar-benar menyakitkan, tetapi jika orang-orang ini memiliki sedikit tulang belakang, mereka bergegas untuk berurusan dengan Eric Kin yang terluka, dan mereka tidak akan kalah di bawah pengepungan. Sangat disayangkan jika para murid Sekte Qiyun ini sangat ketakutan sehingga mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun yang tersisa dalam benak mereka. Fase transendensi, peringkat ke-8, hantu berkepala besar di peringkat ke-8. Eric Kin sedikit mengernyit ketika mendengar suara itu. Awalnya, dia membayangkan untuk menyebarkan berbagai formasi-formasi sihir di sini, menggunakan pengaturan ini untuk mendukung sampai sinar menghilang, dan kemudian menggunakan formasi transmisi Chuan Song untuk pergi dengan cepat. Tetapi dengan ledakan yang dilakukan oleh Gan Yu, segalanya benar-benar berubah. Ada orang-orang yang mengkhotbahkan kengerian pembentukan formasi kabut putih, yang seharusnya mencegah kultivator untuk segera masuk. Ini tentu saja kabar baik untuk menata kembali formasi teleportasi. Namun demikian, begitu kultivator cukup banyak dan mereka menyerang bersama-sama, jika mereka belum bisa sepenuhnya menghilangkan sinar cahaya Liga Pembunuhan, maka akan menjadi masalah besar. Mereka datang, keamanan. Eric Kin sama sekali tidak memikirkannya. Setelah memperbaiki formasi, dia pulih dari cederanya dengan tenang. Tepat setelah ledakan yang dilakukan Gan Yu, dia juga terluka parah. Ditambah dengan hilangnya banyak bintang, akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Tapi kamu terlihat sangat enggan sepertinya. Namun, saat pulih, Eric Kin mencibir ketika dia sesekali memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. Teman seiman, aku tidak melakukan apa-apa. Orang tua itu terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Setelah dia ditangkap oleh Eric Kin, kultivasi dan Reiki sekali lagi diblokir, dan sekarang jika Eric Kin tidak mengizinkannya, dia bahkan tidak akan bisa berbicara. Kamu disegel olehku, tentu saja kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sekarang kamu bisa melakukannya. Tatapan Eric Kin yang dalam membuat lelaki tua itu merinding, dan tiba-tiba dia mendapat firasat buruk dalam benaknya. Orang ini sangat licik, inilah yang ingin dia lakukan. Awalnya, rencana Eric Kin adalah menggunakan lelaki tua itu sebagai umpan, tetapi sekarang formasi sudah hancur, serangga beracun juga mati, dan efek lelaki tua itu hilang. Teman seiman, jangan bercanda, aku sudah tua, tidak bisa membantumu menghadapi mereka, aku hanya berada pada fase transendensi tahap 4, mereka mirip dengan basis kultivasiku, tetapi ada terlalu banyak orang yang datang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kamu tidak perlu berurusan dengan mereka. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan bertanya apakah kamu ingin bertahan hidup atau tidak. Tentu saja aku mau. Pria tua itu tersenyum pahit. Sekarang dikendalikan oleh Eric Kin, dia bahkan tidak berani memikirkan tanda itu, jadi dia ingin mencari kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Apa yang kamu pikirkan sebelumnya adalah membiarkan kultivator masuk. Setelah kamu membunuhku, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Eric Kin memandang lelaki tua itu, bermain dengan perkataannya, tapi sekarang situasinya telah berubah. Sekte Qiyun akan mengumpulkan sejumlah besar kultivator untuk masuk.
Meskipun kultivator itu mempercayai perkataanmu dan ingin melepaskanmu, jika ada satu kultivator yang ingin menyerang, apa kamu masih bisa hidup? Wajah lelaki tua itu menjadi kaku, lalu ekspresinya berubah drastis. Begitu Erikin terbunuh, formasi kabut putih pecah, dan semua orang akan melihat diri mereka terlempar ke tanah. Pada saat itu, jika pihak lain tidak percaya jika dia ditangkap, dan rombongan Erikin hanya berpura-pura, dan hanya menyingkirkan masalah dan bunuh diri, itu normal. Lagi pula, orang lain yang menentang Erikin sudah mati, jadi mengapa hanya kamu yang masih hidup? Bersambung.